Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Bakal calon wakil presiden akan jadi babak penting menuju pemilu 2024. Survei terbaru Litbang Kompas memotret figur-figur yang dinilai publik paling cocok jadi bakal cawapres untuk ketiga bakal calon presiden. Figur yang dijodohkan responden untuk Ganjar Pranowo juga tak kalah menarik. Lagi-lagi, nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno paling banyak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil dinilai layak oleh 14,9% responden, sementara Sandiaga Uno dipilih oleh 14,1%. Namun, di bulan Mei ini justru semakin banyak responden yang menilai sosok Prabowo Subianto ideal menjadi bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo hingga namanya masuk ke daftar 3 besar. Dari 9,4% naik menjadi 11,5% responden memilih Prabowo sebagai figur yang cocok mendampingi Ganjar. Sementara itu, untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto, justru Ganjar Pranowo yang paling diharapkan menjadi bakal calon wakil presidennya. Meski Ganjar dideklarasikan sebagai bakal calon presiden, di bulan Mei ini justru semakin banyak responden yang menilai Ganjar paling cocok menjadi wakil Prabowo. 13,5% responden memilih Sandiaga Uno, sementara 10,9% menilai Ridwan Kamil lebih layak mendampingi Prabowo Subianto. Sejatinya, posisi para bakal calon wakil presiden bukan hanya sekedar mengenapi bakal calon presiden atau menyangkut perluasan dukungan, tetapi juga soal karakter serta visi dan misi yang akan dibawa keduanya. Itulah mengapa partai politik harus ekstra hati-hati menjajaki dan menjatuhkan pilihan untuk meminang figur bakal calon wakil presiden. Karena penentuan bakal cawapres sangat bisa mengubah peta politik hingga preferensi pemilih yang belum menentukan pilihan. Di luar nama-nama itu, tentu masih ada kesempatan bagi figur-figur lain untuk dimunculkan atau untuk bermanuver dan meyakinkan publik sebagai figur pendamping ideal dari berbagai latar belakang. Bisa dari militer, luar partai politik, ataupun elit pemerintahan. Elektabilitas cawapres pada survei kali ini dibandingkan setahun lalu ternyata justru makin tidak pasti, 2 kali lipat. Karena yang belum menentukan setahun lalu itu sekitar 26%. Nah, di bulan Mei ini dan juga bulan Januari lalu di survei kami sebelumnya itu justru naik terus. Sekarang menjadi sekitar 43% yang belum menentukan pilihan. Jadi komposisi capres-capres yang tadi nama-nama yang disebutkan yang bikin pusing itu ya, lebih pusing daripada capres ya. Karena dia ada berapa nama itu minimal 7 orang dikali pasangannya jadi 3. Jadi kan itu kan perkaliannya di banyak sekali. Kita dengerin uraiannya juga sudah pusing. Tapi intinya begini, nama-nama cawapres itu menjadi saat ini menjadi semakin relatif, menjadi lebih kurang tersegmentasi ketimbang setahun yang lalu. Jadi kalau setahun yang lalu itu hanya tinggal 20-an, tinggal seperempat bagian responden yang tidak pasti menentukan cawapresnya, sekarang justru 2 kali lipat, hampir 45% yang belum tahu siapa cawapres yang mau dipilih. Oke, seberapa besar sebenarnya pengaruh cawapres untuk menentukan elektabilitas untuk calon presiden ini? Kita lihat juga ada nama yang paling atas itu Sandiaga, Ridwan Kamil berkali-kali diucapkan juga disebutkan. Apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa Sandiaga dan juga Ridwan Kamil? Pertama-tama sekarang ini kita masih ada di efek pemberitaan media. Jadi bagaimana formasi itu masuk ke responden dan juga bagaimana efek narasi di ruang publik. Nama-nama ini, jadi kalau kita lihat nama-namanya sebenarnya tidak hanya ini ya. Nama-nama paling enggak yang selalu berputar itu Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir, Agus Harimurti, Mahfud MD, kemudian juga Tri Risma hari ini. Atau kalau kita mau nama-nama yang di atas 5%, masuk juga di situ pasti ya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar mestinya. Tetapi khusus untuk kalau kita hilangkan yang capres ya, khusus untuk yang capres, nama-nama ini masih dalam kategori karena efek pemberitaan dan juga narasi di ruang publik. Belum kita mengkalkulasi yang sifatnya dampak dari koalisi partai.
Jadi karena kalau di dalam pemilu-pemilu yang lalu, itu misalnya pemilihan Pak Ma'ruf Amin misalnya, itu di jam terakhir, di menit-menit terakhir misalnya. In last minute menuju ya berubah. Tapi kenapa itu diubah juga sebetulnya tetap mempertahankan sesuatu yang ada. Sesuatu itu apa? Adalah tingkat elektabilitas dan tingkat jaminan menuju kemenangan di dalam kontestasi. Jadi kalau itu sudah dipegang, nah lalu Wapres ini lalu menjadi sesuatu, Cawapres ini menjadi sesuatu yang lebih relatif gitu. Sehingga kita bisa sampaikan, kalau untuk Capres itu mungkin sesuatu yang lebih definitif ya, karena sudah dideklarasikan. Tapi untuk Cawapres ini sebetulnya lebih pada dampak pemberitaan dan narasi di ruang publik. Itu artinya Mas Toto, kecocokan dengan partai politik juga menentukan untuk Cawapres ini? Pengalaman menunjukkan semacam itu. Yang sekarang berkuasa Pak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu kan di jam-jam terakhir. Sebelumnya kan bukan nama itu, kita nggak membahas itu ya. Tetapi kita mau sampaikan bahwa kalau misalnya ini dibuka kepada publik, memang preferensi publik pada nama-nama ini. Nah sekarang saya mau bahas misalnya Pak Sandi Uno. Pak Sandi Uno ini setahun yang lalu di survei kami, preferensinya sudah 17%. Gitu. Jadi elektabilitas beliau itu sudah jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Tetapi karena dinamika di antara para capres sendiri, kemudian juga bagaimana para cawapres ini kemudian bagaimana mereka mencoba untuk juga mencari kecocokan di partai-partai yang berbeda-beda. Misalnya Pak Sandi kan keluar dari Gerindra. Itu mengakibatkan juga publik jadi gamang. Sebetulnya yang mau dipilih yang mana gitu. Lebih banyak sekarang publik itu menunggu. Tetapi memang kalau kita by elektabilitas, memang pada hari ini yang paling tinggi untuk cawapres itu adalah Pak Sandi Uno. Memang untuk pasangan-pasangan itu berbeda, tapi kalau kita sebut cawapres saja, itu Pak Sandi Uno yang paling tinggi saat ini. Pak, kalau tadi kita lihat juga grafis sebelumnya, ada Sandiaga, Ridwan Kamil, AHY, dan juga Erick Thohir, Tri Risma hari ini. Ini juga gapnya lumayan jauh juga ya Pak. Kalau tadi Bapak sebutkan sebenarnya ini efek dari pemberitaan di media massa, tapi ini 11,9, 9,3, 4,5, 4,1, 2,2. Ini cukup lumayan berkejaran, tapi juga agak jauh nih antara 11 dan juga 4,5 dengan Erick Thohir. Ini sebenarnya apa yang terjadi Pak? Kita kalau lihat ini mungkin lihat track ke belakang. Jadi selama 1,5 tahun ke belakang memang misalnya seperti Pak Sandi Uno. Kita juga pasti bertanya-tanya kenapa Pak Sandi Uno pada sebelum ini ya, sebelum masa ini, kenapa dia elektabilitasnya jauh lebih tinggi. Tadi saya sampaikan sampai 17% misalnya. Kita harus ingat bagaimana masing-masing sosok ini dia berkiprah di ruang publik. Ruang publik kita sekarang kan banyak. Tidak hanya ruang publik yang real, tapi juga ada ruang publik digital. Ruang publik di mana beliau misalnya aktif di saluran-saluran media sosial, kemudian juga mempunyai komunitas-komunitas yang di mana beliau berkiprah misalnya. Itu membentuk elektabilitas beliau bahkan sebelum ada pencapresan atau cawapres pada saat ini. Jadi itu yang terjadi. Sama juga dengan misalnya tadi Pak Ridwan Kamil. Angka Pak Ridwan Kamil sebelum kasus musibah yang di Swiss ya, itu tidak setinggi sekarang misalnya Pak Ridwan Kamil. Jadi kita tidak bilang bahwa musibah itu menaikkan, bukan. Tetapi maksudnya expose dari Pak Ridwan, bagaimana beliau misalnya mencari putranya, kemudian bagaimana beliau berinteraksi dengan warga lokal di Swiss, kemudian bagaimana beliau mengaksep musibah ini dan seterusnya. Itu kan memberikan awareness bagi publik. Lalu publik bisa menilai. Yang tadinya tidak terlalu aware, tidak terlalu kenal, lalu menjadi kenal, lalu mencoba mencari tahu dan seterusnya, sehingga terjadi kenaikan elektabilitas. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.